Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita di pemrograman Python dan kali ini kita akan bahas yang namanya si percabangan ya, percabangan. Ini dia percabangan. Nah, percabangan itu seperti apa gitu ya? Nah, percabangan ini adalah sebuah atau mungkin salah satu metode di dalam pemrograman untuk menciptakan sebuah rute khusus ya, rute khusus yang hanya akan dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Maksudnya kondisinya terpenuhi atau kondisinya benar atau bernilai true. Nah, mungkin kita coba lihat logikanya si percabangan ini atau algoritma si percabangan ini menggunakan yang namanya si flowchart ya. Nah, flowchart ini kalian boleh menggunakan yang namanya Visio, Microsoft Visio atau si Lucidchart gitu ya, Lucidchart gitu. Nah, untuk si Lucidchart ini untuk versi online-nya kalian boleh mendapatkan secara free. Nah, untuk Microsoft Visio juga versi desktopnya bisa kita gunakan. Nah, ini kita adalah aplikasi atau software perangkat lunak yang memudahkan kita untuk membuat algoritma dalam bentuk grafis atau flow ya, flow diagram ya. Itu dia. Nah, kira-kira flow diagram si decision atau si percabangan ini kira-kira seperti ini, menggunakan yang namanya simbol decision. Nah, kondisi kira-kira seperti ini dia kondisinya. Kondisi. Kondisi, kemudian ada yang namanya statement. Oke, kita buat ini misalnya statement. Nah, statement. Nah, kita lihat buat flow-nya di sini. Nah, ini flow-nya misalnya untuk yang mungkin kita buat di sini n. Nah, n ini misalnya startnya. Nah, kira-kira seperti itu dia untuk si percabangan ini ya. Nah, ada dua kondisi ya. Sebenarnya ada dua kondisi. Jadi dia akan menjalankan statement yang dimana statementnya adalah yang benar, jalur yang benar. Nah, itu biasanya dikatakan kondisi true, gitu. Kondisi true. Dan ini adalah kondisi yang false, kondisi yang salah, gitu. Nah, jika salah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung end program, gitu. End program. Kemudian kalau dia kondisinya benar, maka dia akan melakukan yang namanya statement, gitu ya, statement. Lalu statement akan mengakhiri yang namanya kembali lagi ke sini, gitu. Nah, itu dia kira-kira pola dari si percabangan, gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Dia akan melihat kondisinya, jika benar dia akan melakukan sebuah statement, kemudian jika salah dia akan respond atau end program, gitu ya. Nah, dia hanya melakukan. Nah, untuk percabangan ini hanya melakukan jika kondisinya benar ya. Nah, itu dia kira-kira gambaran si percabangan. Nah, kalau untuk di pemrogramannya atau codingnya seperti apa Pak, gitu ya. Nah, kalau untuk di percabangan itu kita menggunakan yang namanya if. Nah, if gitu ya. Nah, jadi misalkan, nah tapi untuk yang di if ini juga atau kondisi si percabangan ini ada yang namanya satu kondisi. Nah, ada yang namanya satu kondisi. Kemudian ada yang banyak kondisi. Kemudian ada juga yang namanya percabangan bersarang gitu atau yang nested if kalau untuk di bahasa ininya, gitu ya. Itu dia kira-kira untuk si percabangan ini gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, kira-kira si satu kondisi ini bagaimana gitu ya. Nah, itu tiga ini yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kira-kira si yang satu kondisi nih, percabangan yang satu kondisi ya, seperti apa gitu ya. Coba kita lihat dia bagaimana bentuknya. Nah, yang pertama misalkan kita mau cek nih password. Kita mau cek apakah password yang diinput dari user dari keyboard oleh user sama dengan password yang kita simpan di variabel gitu ya. Nah, coba kita simpan di sini variabelnya yang namanya password. Nah, untuk input dari keyboard itu menggunakan, nah tergantung apakah yang kita input adalah string atau integer. Nah, kalau untuk string maka buat di sini str input. Nah, misalkan masukkan password. Oke. Nah, kemudian maka kita cek nih apakah yang diinputnya itu benar-benar sama dengan, nah oke, misalnya password yang tersimpan, password
utama, password utama gitu ya. Misalkan 1 2 3 4 5 gitu. Nah, kalau untuk yang kita penampungnya kita buat adalah password user atau password input gitu ya. Nah, coba kita cek. Mari kita lihat bentuk si percabangan ini seperti apa. Nah, if, nah ini tuh menggunakan if ya. Ingat, if kemudian disusul dengan yang namanya kondisinya. Nah, kondisi itu boleh berupa menggunakan yang namanya operator logika, operator aritmatika dan sebagainya. Bisa. Nah, kondisi itu yang dimaksud seperti apa? Misalnya kita mau ngecek kan si password. Nah, kita akan membandingkan yang di sini yang namanya dua variabel. Nah, antara si variabel utama dengan variabel password yang input dari user dari keyboard ya. Apakah password yang diinput sama dengan sorry ini password gitu ya. Password input sama dengan password utama. Jangan lupa titik 2 ya untuk si if di sini. Maka apa yang dilakukan in statementnya? Statement pertama yang jika benar. Nah, jika benar apa yang dilakukan gitu kan? Nah, jika benar maka password Anda benar gitu. Nah, jika salah. Nah, kalau untuk kondisi yang satu kondisi ini maka langsung aja salah print. Jika salah maka password Anda salah gitu. Nah, atau mungkin kita kasih keterangan silakan input kembali misalnya gitu. Nah, sampai sini udah bisa langsung kita jalankan nggak? Sudah. Nah, ini kira-kira untuk kondisi yang saya maksud di sini. Password, nah kondisi yang di sini maksudnya kondisi, nah bisa menggunakan operator aritmatika, operator logika di sini boleh, gitu ya. Nah, kita akan membandingkan variabel si password input dengan password utama. Nah, kita jalankan coba. Nah, masukkan password. Nah, passwordnya misalnya kita coba yang salah dulu ya, 1 2 3. Jelas salah ya karena password yang tersimpan itu adalah 1 2 3 4 5. Jika dijalankan, nah password Anda salah, silakan input kembali. Nah, saya input kembali dengan yang benar 45. Nah, kita cek. Nah, password Anda adalah benar. Itu dia. Gampang kan? Gampang si percabangan ini yang untuk satu kondisi. Nah, ini satu kondisi dulu. Nah, kondisi. Nah, kemudian saya kondisi banyak ya. Kondisi banyak. Jadi ini kondisi sudah ya, untuk yang banyak kondisi. Nah, kondisinya banyak kondisi ini seperti apa? Gitu ya. Nah, yang untuk banyak kondisi. Nah, coba ini. Oke. Saya hapus dulu nih. Nah, kita buat di sini untuk yang si banyak kondisi. Nah, banyak kondisi. Nah, coba ini kita mau buat yang namanya memeriksa BMI, memeriksa berat badan dengan BMI yang diinput dari keyboard. Nah, itu misalnya itu case-nya atau mungkin itu masalah yang akan kita selesaikan. Nah, yang pertama maka kita deklarasikan dulu BMI, kemudian kita buat inputnya karena dia dalam bentuk integer, maka kita buat int input masukkan nilai BMI Anda. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian mari kita cek gitu ya, apakah dia kondisinya apa kondisi 1, kondisi 2, kondisi berikutnya. Nah, jadi dia akan memiliki yang namanya banyak kondisi tadi seperti ini ya. If kondisi yang pertama misalnya apakah BMI misalnya 18,5 itu kondisi yang pertama. Maka apa statementnya? Apa yang akan dilakukan program jika kondisi itu benar gitu ya? Maka berat badan Anda kurang gitu. Nah, jika kondisi yang berikutnya gitu ya, maka lakukan yang namanya else if.
Nah, mungkin kalau di pemrograman lain itu menggunakan else if gitu ya, tapi itu sama. Nah, kita menggunakan di sini di Python ini menggunakan yang namanya elif. Nah, elif, nah masuk lagi kondisinya, kondisi yang berikutnya misalnya BMI. Jika BMI-nya lebih besar, misalnya sama dengan 18,5 N. Nah, kita menggunakan yang namanya operator logika di sini. Jika kondisinya kalau untuk N ingat true and true, maka dia hasilnya adalah true ya. Gitu, kondisinya sama-sama dengan true. Nah, BMI lebih kecil sama dengan 22,9. Jadi ini range-nya berarti di antara 18,5 sampai dengan 22,9 BMI-nya ya. Jika tidak maka dia salah gitu. Nah, print apa ya statement yang dilakukan jika kondisi kedua ini benar gitu. Nah, maka misalnya berat badan Anda normal misalnya. Oke. Nah, kemudian kondisi yang berikutnya, masukkan lagi, cek lagi BMI, apakah BMI-nya misalnya kondisi yang berikutnya itu lebih besar sama dengan 23 misalkan. Nah, and BMI lebih kecil sama dengan 29,9 misalkan. Nah, itu dia. Kemudian apa statement yang berikutnya kan gitu. Nah, misalnya berat badan Anda berlebih misalnya berlebih. Oke, itu misalnya kondisinya. Nah, jika ada kondisi yang berikutnya maka kita buat elif lagi, cek lagi kondisinya. Tapi jika kondisi yang terakhir ini adalah yang terakhir gitu ya, nggak ada lagi selanjutnya itu nggak ada lagi kondisi yang berikutnya, maka langsung aja kita buat seperti ini, else. Maka masukkan statementnya. Gitu. Tapi jika ada kondisi lagi lebih dari satu kondisi yang berikutnya, maka langsung aja kita buat elif-nya lagi, buat kondisi barunya lagi gitu. Nah, tapi jika kondisinya misalkan ini yang terakhir, maka langsung aja else. Nah, lakukan statement yang dilakukan jika salah itu apa? Misalnya Anda obesitas, ingat diet gitu ya. Oke. Nah, itu dia kira-kira programnya, bentuknya seperti itu kira-kira. Nah, coba kita jalankan. Masukkan nilai BMI Anda. Misalnya saya coba nih, jika berat badan saya BMI-nya 40, maka itu sudah obesitas ya, karena itu paling apanya untuk berlebih aja sudah 30 ya, 29,9 di sini. Nah, saya coba masukkan misalnya 40 BMI saya. Nah, Anda obesitas, ingat diet gitu. Nah, jika yang lain, misalnya saya di antara ini nih, saya normal gitu ya. Maka saya buat misalnya 20. Nah, 20 kan di antara ya lebih besar dari 18,5 dan lebih kecil 22,9 ya. Benar kan? Benar. True and true. Nah, kondisi ini pertama coba cek. 20 apakah 20 itu lebih besar dari 18,5? Ya, true. And apakah 20 itu lebih kecil dari 22,9? Benar atau true? True and true maka true. Nah, harusnya jawabannya ini ya. Berat badan Anda normal gitu. Nah, coba bentar. Nah, pas ya, berat badan Anda normal. Nah, jika logikanya salah, kondisinya salah, maka dia nggak akan menampilkan output seperti ini. Nah, coba kita jalankan kembali. Kita cek kondisi yang kurus gitu. Misalnya lebih kecil dari 18,5 BMI-nya. Saya input misalnya 17. Apakah dia lebih kecil dari 18,5? Benar. Gitu ya. Nah, coba jalankan. Nah, berat badan Anda kurang. Gitu kira-kira. Gampang kan? Mudah gitu. Nah, itu dia sih banyak kondisi. Nah, itu dia yang sih banyak kondisinya. Nah, ingat tadi jika ada kondisi selanjutnya maka boleh ditambahkan lagi elif-nya di sini. Tapi jika ini adalah kondisi yang terakhir, maka langsung buat di sini else gitu. Nah, gampang ya, gampang. Nah, kemudian kita akan buat si nested if-nya seperti apa, yang bersarang gitu ya, bukan sarang burung, bukan, yang bersarang, percabangan yang bersarang gitu. Percabangan bersarang atau nested if. Nah, oke, silahkan. Nah, misalnya kita akan ngecek biasanya itu kalau untuk nested if itu ada if di dalam if gitu dia, ininya logikanya ada if di dalam if gitu. Nah, if ini banyak bercabang ke anak cucu gitu ya. Oke, nah coba langsung aja kita cek. Misalnya kita mau ngecek nih permasalahan kita, case yang akan kita selesaikan, misalnya menentukan jenis segitiga sama segitiga melalui dengan
sisi yang diinput melalui keyboard. Nah, itu misalnya untuk case-nya gitu ya. Maka langsung tentukan aja sisi. Berarti kalau untuk segitiga pasti ada 3 sisi ya. Sisi 1. Oke, sisi 1 misalnya kalau integer ya lakukan int input. Nah, masukkan nilai sisi atau oke biar singkat jangan panjang-panjang. Sisi 1 gitu ya. Kemudian langsung aja copy untuk sisi-sisi yang berikutnya. Gitu. Nah, buat di sini sisi 2, ini sisi 3, di sini sisi 2, sisi 3. Oke, cukup di situ saja untuk deklarasi variabelnya. Kemudian, maka kita cek dia kondisinya gitu ya. Apakah atau jika sisi 1 sama dengan sisi 2. Nah, coba apa yang dilakukan statementnya. Nah, tapi jika else bedanya dari sini seperti ini ada if-nya lagi yang mau dicek gitu. Nah, if lagi di sini gitu. Langsung aja if lagi di situ. Masukkan kondisinya if. Setelah tadi kondisi ini benar, maka jalankan lagi if-nya, masuk ke if yang berikutnya. Cek lagi apakah sisi 2 ini sama dengan sisi 3 juga gitu. Sisi 3. Maka apa statementnya yang dilakukan? Nah, kita buat misalnya print segitiga, jenis segitiga 3 adalah sama sisi ya. Kalau sama semua kan sisi satunya sama, sisi 2 nya sama dengan sisi 1, sisi 2 nya juga sama dengan sisi 1, sisi 3, maka dia segitiga sama sisi. Nah, kalau untuk jika tidak gitu ya, langsung aja else. Nah, kalau misalnya ada kondisi lagi mau dicek, maka if gitu ya. Tapi kalau udah hanya itu aja, maka langsung aja. Maka print. Nah, jenis apa itu? Jenis segitiga adalah oke, itu dia segitiga sama kaki. Ini jangan lupa nih, nanti dia marah ya, sama sisi. Nah, saya itu coba kita jalankan, mari kita jalankan gitu. Nah, masukkan sisi 1. Nah, sisi 1 kita tes dulu yang untuk yang segitiga yang sama kaki. Nah, 3 salah satunya aja sama. Nah, coba kita ini. Nah, maka dia segitiga sama kaki. Sisi 1 sama, sisi 2 sama, maka dia segitiga sama kaki. Nah, coba kita jalankan yang sama semuanya. Berarti otomatis dia sama semua kan? Nah, berarti sama sisi maksudnya. Jadi segitiga sama sisi. Benar ya? Benar. Nah, jadi kira-kira itu dia pemrograman Python untuk percabangan. Nah, silahkan dipelajari kembali. Nah, ini dia kira-kira untuk penjelasan si percabangan gitu ya. Nah, mudah ya? Mudah. Ini tadi ada satu kondisi, dia yang misalnya ada banyak menggunakan elif dan else. Nah, kemudian itu ada yang bercabang seperti ini. Nah, tergantung kondisi atau tergantung case yang akan kita selesaikan itu seperti apa. Gitu ya. Jadi jika ada nanti case yang membutuhkan untuk percabangan, maka sesuaikan apakah dia menggunakan yang namanya nested if, apa dia menggunakan yang namanya seperti ini bentuk if-nya, atau mungkin dia hanya satu kondisi. Nah, satu kondisi ya lakukanlah ini dan sebagainya. Gitu dia kira-kira, gampang ya, mudah ya. Jadi untuk si percabangan sampai sini aja dulu penjelasan videonya. Jika ada yang kurang jelas silahkan di komentar atau mungkin langsung di forum diskusi. Nah, itu dia ya. Itu aja untuk si penjelasan mengenai si percabangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.